Kebanyakan masyarakat sebagai masa stres, jorok, menjijikan, tak punya otak, bahkan dianggap sampah masyarakat. Kehidupannya pun tidak jelas, kadang di jalan, kolong jembatan, dan tempat sampah. Maka tak heran banyak masyarakat yang tidak memperdulikannya. Bahkan orang gila dijadikan objek hinaan dan olok-olokan oleh anak kecil maupun orang dewasa. Namun tahukah kalian bahwa banyak orang-orang solih dan waliullah yang gemar merubah gaya penampilan mereka menjadi orang gila dan pengemis karena rasa cinta dan tergila-gilanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali ini rela menjauhi kenikmatan dunia, jabatan dunia, dan menjauhi kerumunan manusia. Karena dengan cara ini para wali-wali Allah tersebut mampu mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan makom para waliullah yang ahli ma'rifat, zuhud, yang tentunya memiliki berbagai karomah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, sifat kesederhanaan dan ketakwaan para wali ini membuat setiap doa yang dipanjatkan menjadi mustajabah. Berikut adalah dua kisah waliullah dari Indonesia dan Yaman yang dianggap gila oleh masyarakat. Lalu bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir dan sangat miskin di Yaman. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta dan ayahnya pun telah meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Apa yang menjadi permintaan ibunya, dia pasti akan segera melaksanakannya. Tapi ada permintaan yang Uwais sulit dikabulkan, yaitu ibunya ingin pergi haji. Karena untuk naik haji membutuhkan perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja mereka tidak punya. Namun Uwais Al-Qarni tidak ingin mengecewakan ibunya, maka ia pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya tersebut. Uwais Al-Qarni akhirnya membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang, dia harus menggendong lembu itu naik turun bukit, hingga banyak penduduk yang menganggapnya aneh dan gila. Uwais gila, kata orang-orang di sana. Hal itu dilakukan setiap hari selama 8 bulan. Saat musim haji tiba, lembu Uwais Al-Qarni telah berbobot 100 kg. Dan tubuh Uwais Al-Qarni sendiri menjadi lebih berotot dan lebih kuat akibat latihannya menggendong lembu naik turun bukit setiap harinya selama 8 bulan. Ternyata latihan itu bertujuan untuk melatih tubuhnya untuk mampu menggendong ibunya selama melakukan perjalanan jauh. Kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sambil berjalan kaki melewati padang pasir yang tandus dan panas untuk menghantarkan ibunya berangkat haji. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya pun terharu dan bercucuran air mata karena telah bisa melihat Baitullah. Dikisahkan Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah. Namun ketika sampai di rumah Rasulullah, beliau tidak menjumpainya karena Rasulullah sedang di medan perang. Uwais memang hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pun pernah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Khalifah Umar dan Ali pernah pergi mencari Uwais Al-Qarni di Yaman dan berhasil menjumpainya. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Sewaktu berjabat, Khalifah Umar dengan segera mengembalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dan Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah.
Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya, mensolatinya, dan mengkafaninya, dan menghantarkannya ke liang kubur. Masyarakat Yaman pun dibuat gempar atas kejadian ini. Pasalnya, Uwais dikenal cuma orang fakir miskin, bahkan sering dianggap gila. Inilah kisah Wali Uwais Al-Qarni yang sangat luar biasa. Yang kedua, Wali Samud. Samud adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Beliau dulu sering terlihat di Pasar Kaliwungu Kendal, Pasar Mangkang Semarang, Pasar Jeraka Semarang, Pasar Karangayu Semarang, Pasar Bulu Semarang. Namun beliau sering tidur di Pasar Jeraka Semarang. Beliau kadang berjalan kaki, namun terkadang numpang angkot. Dan para sopir angkot akan dengan senang jika beliau mau naik angkotnya. Dan mereka tidak akan meminta ongkos kepadanya. Karena jika beliau naik angkotnya, akan banyak yang memberi sedekah kepada beliau. Dan semua sedekah itu akan diserahkan pada sang supir angkot. Dan para supir juga punya keyakinan jika ditumpangi Wali Samud, hari itu angkotnya akan dapat banyak penumpang. Demikian juga orang-orang yang mempunyai warung makan di pasar. Mereka akan berebut menawari Wali Samud agar mau makan di warungnya. Sebenarnya banyak orang di pasar-pasar tersebut yang sudah menyadari keanehan Samud. Mereka bilang kalau Samud bukan orang biasa, maka tidak boleh diganggu. Termasuk kebiasaan Samud yang sering tidur beralasan daun kurma yang masih baru atau basah, dan sering membawa buah kurma yang masih muda, hijau entah dari mana. Pada suatu waktu, ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk Wali Samud yang kesehariannya berada di pasar. Menitipkan salam untuk seorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendal dan Semarang. Tamu tersebut bingung, kenapa Mbah Hamid sampai menitipkan salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitipkan salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Tamu tersebut bertanya, bukankah Samud tersebut adalah orang gila, Kiai? Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau. Sampaikanlah salamku. Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinya lah Wali Samud dan berkata, panjenengan dapat salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Assalamualaikum. Tak berapa lama Wali Samud berkata, Waalaikumsalam, dan berteriaklah dengan nada keras, kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku mau pulang saja, aku tak sanggup aku hidup di dunia. Kemudian tidak disangka, Wali Samud membaca sebuah doa dan bibirnya mengucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu langsung wafatlah Wali Samud di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam itu. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah kisah waliullah yang dianggap gila yang sangat menginspirasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menginspirasi dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe